Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita beribadah hari Minggu ini walaupun masih di rumah, tapi mari kita melaksanakannya dengan penuh sukacita. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon agar dengan kuasa-Mu yang besar itu, Engkau boleh mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat membaca dan juga memahami akan firman-Mu ini. Dan kami menempatkan firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami, yang menolong kami untuk dapat melaksanakan, menjalankan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam Alkitab. Haleluya. 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 Bacaan Alkitab hari ini seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan kepada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan pujilah Tuhan. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, sesungguhnya setiap kita ingin diakui keberadaannya. Kita ingin dipandang, kita ingin dihormati, kita ingin dipuji. Apalagi jika kita sudah mencapai prestasi, kita mencapai keberhasilan, atau mungkin kita sudah bekerja keras, bahkan juga kita melakukan pengorbanan di dalamnya. Menurut hemat saya, ini hal yang wajar, karena itulah manusia.
Yang perlu diperhatikan dan disayangkan adalah ketika seseorang ingin diakui keberadaannya atau ketika kita mendapatkan pujian dan hormat, kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih kuat, dan yang paling miris adalah kita merendahkan orang lain. Kita mengecilkan orang lain. Mungkin kita berkata, apa mungkin ada orang seperti itu? Bukan cuma mungkin, tetapi memang ada yang demikian. Dan ini sesungguhnya yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya sebagai seorang rasul. Di tengah-tengah jemaat Korintus yang merasa bahwa diri mereka hebat, yang merasa bahwa diri mereka itu terhormat dalam posisi sebagai seorang warga negara yang baik, dengan jabatan yang mungkin ada pada mereka, dengan berbagai hal yang mereka miliki, maka jemaat Korintus tidak menaruh hormat kepada Rasul Paulus. Hal ini bisa saja mereka lakukan karena mereka melihat fisiknya Rasul Paulus. Saya pernah menyatakan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa Rasul Paulus itu tidak cakep. Dalam penampilannya dia bukan seorang yang punya penampilan yang menarik. Dia bukan orang yang pandai berbicara. Bahkan dia juga adalah dalam tampilan fisik dia kakinya sebelah lebih pendek, sehingga dia agak sedikit pincang. Ini secara tampilan, secara fisik. Di samping itu juga jemaat di Korintus melihat bahwa ada orang lain yang lebih hebat dari Rasul Paulus. Bisa saja di samping Rasul Paulus sebagai rasul di sana, ada juga pengajar-pengajar lainnya. Dan mereka mencoba untuk membandingkan dan mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak ada apa-apanya. Mereka merendahkan Rasul Paulus. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka melihat bahwa Paulus itu bukan rasul. Apalagi ketika dilihat bahwa Paulus ini bukan salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Jemaat Korintus menganggap Paulus lemah, menganggap Paulus tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, Rasul Paulus kemudian menyampaikan pengarahan, memberikan pemahaman kepada jemaat di Korintus melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan menurut hemat saya, surat ini tidak hanya ditujukan untuk jemaat Korintus pada saat itu, tetapi surat ini juga ditujukan untuk kita pada zaman sekarang. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang kita alami, bahkan di dalam proses perjalanan hidup yang sedang kita lakukan pada saat ini, dalam posisi dan peran apapun kita. Yang pertama, Paulus mengajak kita untuk belajar menghargai orang lain. Kita bisa lihat itu pada ayatnya yang ke-6. Rasul Paulus ingin supaya kita melihat bahwa setiap orang memiliki kelebihan. Setiap orang dianugerahkan talenta oleh Tuhan. Masing-masing orang diberikan kelebihan-kelebihan yang berbeda oleh Tuhan. Sehingga sangat tidak pantas jika kita tidak menghargai orang lain, atau kita memberikan respek kepada seseorang dan mengabaikan yang lain. Karena kita menganggap yang lain lebih penting atau yang lain lebih berharga. Di sini Rasul Paulus mengajak Bapak Ibu Saudara serta saya, atau pada konteks jemaat Korintus, adalah bagaimana kita menghargai orang lain dalam segala keberadaan yang mereka miliki. Karena segala keberadaan yang mereka miliki sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan.
Sehingga di dalam kita memahami sesungguhnya segala sesuatu yang dimiliki adalah anugerah Tuhan, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang perlu kita sombongkan? Apa yang perlu kita tempatkan pada diri kita lebih tinggi daripada orang lain? Sesungguhnya tidak ada. Jadi masing-masing kita ada hal-hal baik yang Tuhan berikan. Berbeda-beda mungkin atau sama. Dalam pemahaman seperti ini, maka sebagai manusia, posisi dan porsi kita adalah menghargai segala kelebihan yang dimiliki oleh setiap pribadi. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat lebih lanjut, maka Paulus mengingatkan, jika kita merasa diri kita lebih tinggi, kita tidak menghargai orang lain, maka di sanalah ada kesombongan. Ketika kesombongan ini hadir, maka kemudian juga dia melahirkan arogansi. Arogansi ini kemudian menempatkan diri kita pada posisi yang paling tinggi, paling benar, paling hebat, dan selalu ingin mau didengar. Dan ini akan menghadirkan perseteruan. Dan ini akan menghadirkan namanya perpecahan. Baik di tengah-tengah persekutuan kita sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, ataupun dalam lingkup kehidupan kita secara sosial masyarakat. Ketika kita merasa bahwa diri kita yang paling baik, diri kita yang lebih hebat, sekali lagi muncul kesombongan, melahirkan arogansi, dan di sana akan menghadirkan perpecahan. Sehingga Paulus ingin mengatakan bahwa kita harus menghargai setiap orang dengan segala keberadaan yang dimiliki olehnya. Karena segala keberadaan yang dimiliki olehnya yang baik itu adalah anugerah Tuhan. Itu hal yang pertama yang boleh kita lihat pada pembacaan ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat bicara soal menghargai orang lain dengan segala keberadaan yang kita miliki, dan kemudian ketika diperhadapkan, dan kemudian kita melihat kontranya adalah kesombongan. Nah, kesombongan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus bisa saja hadir itu bukan cuma semata-mata karena materi yang ada pada kita, atau status sosial atau pendidikan yang ada pada kita. Kesombongan ini juga ternyata ketika kita telusuri lebih dalam, kesombongan ini juga bisa muncul adalah kesombongan rohani atau kesombongan iman. Kita merasa bahwa saya punya iman lebih baik daripada dia. Saya memiliki rohani yang lebih baik daripada orang lain. Sehingga ketika kita berada dalam kesombongan iman seperti itu, maka kemudian kita akan ada dalam posisi untuk menempatkan diri pada posisi yang lebih tinggi. Apalagi ketika kita dalam kebersamaan, dalam persekutuan, maka kita juga bisa saja antara presbiter misalnya, diakan penatua atau pendeta, bisa saja kita merasa bahwa saya lebih pintar dari dia, saya lebih mampu daripada dia. Dan ketika saya merasa saya lebih pintar, lebih mampu daripada dia, bisa saja saya yang kemudian ingin menonjol di situ, atau pendapat saya yang harus didengar. Nah, itu hal-hal yang kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus kita bisa lihat. Ini bisa saja terjadi di dalam persekutuan, dalam pribadi kita. Sehingga Paulus mau katakan adalah mari kita belajar menghargai orang lain. Ketika kita belajar menghargai orang lain, itu dibuka dengan kita memahami bahwa semua orang memiliki hal yang baik yang dianugerahkan Tuhan baginya. Ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh setiap pribadi yang sesungguhnya juga merupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal kedua yang kemudian Paulus juga ingatkan kepada kita bersama, atau kita dinasihati oleh Paulus adalah, mari kita belajar untuk menghargai para pelayan. Karena sesungguhnya di dalam melaksanakan pelayanan tersebut,
para pelayan ini juga ada dalam posisi yang menderita. Kalau Paulus menggambarkan di sini dikatakan bahwa kami adalah orang yang bodoh oleh karena Kristus. Kemudian pada ayatnya yang ke-10 ya, tetapi kamu adalah arif dalam Kristus, kami lemah tetapi kamu kuat, kamu mulia tetapi kami hina. Jadi Paulus mau menyatakan bahwa sesungguhnya dalam proses perjalanan pelayanan, pelaksanaan tugas tanggung jawab sebagai seorang pelayan juga ada hal-hal tidak mudah yang ditemui begitu ya. Ada hal-hal sulit yang juga menjadi bagian perjalanan pelayanannya. Bahkan pada ayat yang ke 12-13 itu secara jelas Paulus mengatakan bahwa kami melakukan pekerjaan yang berat, kalau kami dimaki, kami memberkati, kalau kami dianiaya kami sabar, kalau kami difitnah kami tetap menjawab dengan ramah, kami telah menjadi sama dengan dunia, sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ini Paulus mau menyatakan kepada kita bersama bahwa di dalam proses perjalanan pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus, bahkan juga sampai dengan pada hari ini, sesungguhnya ada proses perjalanan yang tidak mudah. Bahkan di dalamnya ada proses perjalanan yang juga menghadirkan penderitaan. Karena sebagai seorang pelayan, dia bukan hanya mendapatkan pujian, tetapi dia juga harus ada dalam posisi yang siap untuk menerima hinaan. Posisi untuk siap menerima celaan, posisi untuk siap menerima fitnaan. Karena itulah dalam artian namanya pelayan. Karena ketika kita merasa menyatakan diri kita sebagai seorang pelayan, maka sesungguhnya kita melayani. Dan ketika kita menjadi pelayan yang melayani ini, kita juga harus bisa ada pada posisi-posisi yang tidak menyenangkan itu tadi. Bentuk penghargaan kita kepada atau penghormatan kita kepada pelayan adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita kemudian menaruh hormat, bagaimana kemudian kita ada sebagai sebuah persekutuan yang di dalamnya kita bersama-sama mendukung pelayanan yang berlangsung. Kita sebagai bagian dari persekutuan atau bagian dari pelayanan ini, maka kemudian kita hadir untuk menopang, kita hadir untuk menguatkan. Ketika kita menemui bahwa ternyata dalam proses perjalanan pelayanan ini ada kekurangan, ada kelemahan, maka sebagai bentuk penghormatan kita atau penghargaan kita kepada para pelayan adalah kita mendukung mereka. Kita hadir untuk menguatkan, kita hadir untuk menopang. Seringkali Bapak Ibu sebagai manusia maka kemudian kita mencoba untuk melihat pada sisi-sisi yang kurang. Kita melihat pada sisi-sisi yang lemah. Itu tidak salah memang. Tapi ketika kita bersama melihat pada sisi yang lemah atau kita menemui ada kekurangan, ada kelemahan. Bukan kita tampil dan kemudian kita menjadi orang yang nyinyir. Bukan kemudian kita tampil dan kita hanya pandai mengkritik. Tetapi sesungguhnya kita tampil dan kita mau menjadi bagian yang menutupi kekurangan itu. Kita menjadi bagian yang menguatkan kelemahan itu. Sehingga pelayanan yang kemudian kita kerjakan atau para pelayan ini kerjakan adalah juga bisa menghadirkan sesuatu yang baik, menghadirkan damai sejahtera di situ. Dan itulah sesungguhnya bentuk penghargaan yang dapat kita berikan kepada para pelayan. Dan saya yakin para pelayan yang ada di GPIB Fata Tanjung Morawa bukan orang-orang yang gila hormat. Bapak Ibu, jika kita tidak menghargai pun para pelayan yang ada, mereka tetap bekerja keras. Mereka juga tetap menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Karena menjadi pelayan itu bukan prestis, tetapi sesungguhnya menjadi pelayan itu adalah seorang yang siap menderita, seorang yang siap berkorban. Dan pengorbanan ini bukan hanya waktu, pengorbanan ini bukan hanya materi, bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran. Tapi sesungguhnya pengorbanan ini juga adalah perasaan. Bapak Ibu bisa bayangkan, andaikan
saya berkhotbah, atau saya melakukan sesuatu, atau mungkin suami kita atau istri kita yang sedang berkhotbah atau melakukan sesuatu, atau saudara kita yang sedang berkhotbah dan melakukan sesuatu di tengah-tengah pelayanan ini, dan ada orang yang nyinyir begitu kan ya. Ada orang yang kemudian hanya sambil berbisik-bisik, kemudian memberikan kritik, memberikan cemoohan mungkin. Ini sesungguhnya yang dikorbankan bukan fisik tetapi perasaan. Sebagai keluarga, sebagai orang-orang terdekat tentu bukan ada perasaan sesungguhnya yang juga ikut terluka di situ. Bahkan perasaan ini bukan hanya dialami oleh korban perasaan ini bukan hanya dialami oleh pendeta, diaken penatua atau para pelayan pengurus pelkat Bapak Ibu, tetapi keluarga. Kalau mau jujur berdasarkan apa yang hasil daripada ketika kami para pendeta melakukan konven pendeta di Sabang pada bulan Januari yang lalu, ternyata yang menjadi korban yang paling menderita atau korban perasaan yang paling menderita itu adalah anggota keluarga dari pendeta dan terutama anak. Ini korban perasaan. Sehingga disinilah Paulus ingin mengatakan bahwa mari kita belajar untuk menghargai para pelayan yang mengerjakan pelayanan ini dengan dalam tanda petik penuh penderitaan, penuh pengorbanan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi mungkin juga ini sekaligus menjadi bukan sesuatu yang menasihatkan jemaat kepada para pelayan saja, tetapi juga menasihatkan kita sebagai para pelayan. Bapak Ibu Saudara serta saya, diaken penatua, kemudian pengurus pelkat, pelayan PAPT. Ketika kita melaksanakan pelayanan ini dan kita mendapatkan hinaan, kita mendapatkan celaan, kita tidak dipuji, kita tidak dihormati, maka kemudian apa yang kita lakukan? Jika kita Bapak Ibu Saudara serta saya mulai marah, berhitung untung rugi soal pengorbanan yang kita sudah lakukan sehubungan dengan pelayanan yang kita kerjakan, kita marah karena kita tidak dihormati. Kalau sampai pada tahap itu, maka Bapak Ibu Saudara serta saya sebagai pelayan harus mempertanyakan kembali apa tujuan dan motivasi pelayanan kita. Untuk siapa kita melayani dan untuk apa kita melayani. Karena sesungguhnya menjadi pelayan itu adalah, kalau Paulus katakan, orang-orang yang siap untuk menderita. Itu hal yang kedua, dan hal yang ketiga yang mau dikatakan kepada kita adalah Paulus ingin juga menunjukkan atau sekaligus mengajarkan kepada kita. Ketika di antara kita melakukan kesalahan, maka memang harus ditegur, harus dinasihati. Dengan tegas, dengan keras. Tetapi cara menegur dan menasihatinya adalah penuh kasih. Tidak mempermalukan orang tersebut. Ini yang juga Paulus mau ingatkan kepada kita. Karena kalau kita baca lebih lanjut dari pembacaan ini pada ayat yang ke-14, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus bukan bermaksud untuk mempermalukan. Tetapi inilah bentuk wujud kasih Paulus bahwa memang jemaat Korintus harus ditegur, harus dinasihati karena mereka melakukan hal yang tidak benar, hal yang tidak tepat sebagai sebuah persekutuan, bahkan sebagai seorang pribadi yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan pembacaan ini, berdasarkan pembacaan ini, maka kita perlu berefleksi dalam kehidupan kita bahwa kita patut bersyukur dengan segala sesuatu yang kita terima dalam kehidupan kita. Hal yang perlu kita sadari adalah segala sesuatu yang kita terima dalam kehidupan kita itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Sehingga rasa syukur ini pun juga harus kita wujud nyatakan. Rasa syukur kita dengan apa yang kita terima dalam kehidupan kita dari Tuhan, maka kita nyatakan melalui kita belajar untuk menghargai orang lain. Kita belajar untuk menempatkan orang lain sebagai sesama kita, sebagai orang-orang yang juga diberkati oleh Tuhan.
Sehingga jika Bapak Ibu Saudara serta saya berjumpa dengan tukang becak, berjumpa dengan pemulung yang kadang-kadang itu dalam diri kita menimbulkan rasa curiga kepada mereka, berjumpa dengan orang-orang yang bertugas untuk membersihkan jalanan setiap pagi, apa yang kita lakukan? Mari kita belajar menghargai mereka dengan cara kita menyapa, dengan cara kita memberikan senyuman kepada mereka. Dan juga kita perlu bersyukur dalam kehidupan kita dengan segala sesuatu yang kita terima dalam hidup ini adalah kita menopang pelayanan yang berlangsung. Kita memberikan segala sesuatu yang mampu kita berikan untuk menopang pelayanan ini. Sehingga pelayanan ini akan terus berlangsung, dikerjakan dengan baik, dan semua itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada ilustrasi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tentang seorang perempuan. Tiba-tiba dia datang ke pendetanya dan dia katakan, mulai besok saya tidak akan lagi datang ke gereja. Karena ternyata saya menemukan banyak sekali keburukan atau kesalahan yang terjadi di gereja. Ketika orang datang ke gereja, maka saya melihat para perempuan itu saling bergosip. Saya melihat bahwa perilaku kehidupan orang-orang para bapak atau lelaki di gereja ini adalah orang-orang yang munafik. Dan saya juga menyaksikan orang-orang muda ketika beribadah mereka memainkan handphonenya di gereja. Banyak sekali kesalahan yang terjadi atau kekurangan yang terjadi di gereja ini. Sehingga saya sudah memutuskan bahwa besok saya tidak akan lagi datang ke gereja ini. Dan pendeta itu mengatakan, oke, baik, silakan, tetapi sebelum Anda meninggalkan gereja ini, alangkah baiknya besok Anda datang kemari dan ada hal yang ingin saya berikan kepada Anda untuk Anda kerjakan sebagai syarat sebelum Anda meninggalkan gereja ini. Besok pagi perempuan ini datang ke gereja, kemudian sang pendeta memberikan sebuah gelas yang berisi air dan dia menyatakan, silakan bawa gelas ini berjalan mengelilingi gereja dan usahakan supaya air dalam gelas ini tidak tumpah. Perempuan ini mengatakan gampang itu. Dan benar, dia berjalan mengelilingi gereja dengan membawa gelas berisi air ini, dan ketika dia kembali ke pendeta, gelas yang berisi air ini airnya tidak tumpah. Dan dia katakan, tugas saya sudah selesai, gampang. Dan besok saya akan pergi. Dan kemudian pendeta ini mengatakan demikian, ketika Anda membawa membawa gelas berisi air ini mengelilingi gereja, apakah yang Anda dengar? Apakah yang Anda lihat? Apakah yang Anda perhatikan? Apakah Anda mendengarkan ada perempuan yang bergosip? Apakah Anda melihat ada perilaku kehidupan para lelaki yang munafik atau orang-orang yang bermain handphone? Dan ibu ini menjawab, tidak. Sehingga sang pendeta menyatakan, sesungguhnya mari kita fokuskan keberadaan kita ketika kita berada di gereja, kalau dikatakan pada ilustrasi itu adalah pada Kristus, pada Yesus. Dan pada saat ini saya mengatakan pada pelayanan yang sesungguhnya yang menjadi pemilik pelayanan ini juga adalah Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam segala keberadaan yang kita miliki dan kita pahami semua itu bersumber daripada Tuhan, dan kita kembali memberikan ini kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita, maka kita belajar untuk menghargai sesama kita. Kita belajar untuk memberikan respek atau penghormatan, penghargaan terhadap pelayanan yang berlangsung. Dan juga kita belajar untuk bagaimana kita menegur sesama kita dengan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.